Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang Bapak dosen Ahmad Nizam Rizky MA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Musdalifah Muawana dengan NIM 2406071100014 dari Program Studi Perpustakaan dan Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah saya, yaitu Masyarakat Informasi, yang mana membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu analisis pemikiran Manuel Castells tentang masyarakat informasi dan relevansinya atau keterkaitannya terhadap perkembangan sosial di era digital. Dalam gempuran era digital ini, coba kita lihat di sekeliling kita. Nah, selama beberapa tahun terakhir atau beberapa tahun dekade terakhir, kita benar-benar pindah dari zaman pabrik atau zaman manual, dari ke pabrik dan mesin ke zaman data atau informasi yang mana serba semuanya itu digital dan serba cepat. Nah, sekarang kita itu hidup mulai dari cara kita pesan makanan, belajar, sampai berkomunikasi itu sangat bergantung pada data dan jaringan digital. Seperti kita memesan makanan saja, contohnya seperti Shopee Food, atau kita akan berjalan-jalan, kita memesan Grab, seperti itu. Nah, fenomena besar ini kemudian dipelajari oleh seorang sosiolog luar biasa, yaitu seorang Manuel Castells. Nah, beliau ini memperkenalkan konsep masyarakat jaringan atau network society. Nah, Castells bilang bahwasanya teknologi informasi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi kekuatan utama yang mengubah antar arah ekonomi, politik, dan budaya kita secara global. Nah, maka dari itu, dalam presentasi ini saya akan bedah atau akan membreakdown atau akan mengupas dua hal. Yang pertama yaitu apa inti dari pemikiran Castells dan seberapa nyambung atau seberapa koneksi teori itu dengan realita yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi presentasi, mari kita mengenal sosok Manuel Castells. Nah, di sini tokoh yang kita kenal ini yaitu Manuel Castells. Dia lahir di Spanyol tahun 1942 dan pengalaman hidupnya itu di bawah rezim politik yang keras. Nah, yang mana rezim politik yang keras tersebut ternyata sangat memengaruhi cara dia melihat kekuasaan dan komunikasi sekitar. Nah, uniknya Manuel Castells ini, pada awalnya Manuel Castells ini fokus di sosiologi perkotaan, tetapi kemudian ia beralih ke teknologi karena melihat perkembangan di tahun sekitar tahun 70-an dan 80-an. Beliau dianggap sebagai salah satu ilmuwan sosial pertama yang betul-betul serius menganalisis dampak teknologi terhadap masyarakat global. Nah, dalam studi awalnya ini Manuel Castells itu menciptakan beberapa karya. Karya besarnya yang wajib kita ketahui yaitu trilogi The Information Age. Nah, di sini ada The Rise of the Network Society yang menjadi fondasi teori ini. Terus kemudian ada The Power of Identity yang membahas bagaimana sih identitas kita terbentuk di ruang digital. Terus yang ketiga ada End of Millennium, yang mana End of Millennium ini semacam evaluasi terhadap koneksi konsekuensi dari era informasi ini. Nah, dari teori-teori atau karya-karya besarnya tadi, kita dapat membongkar teori inti teorinya, yaitu apa sih network society itu? Nah, sederhananya di sini saya jelaskan, yaitu network society adalah masyarakat di mana seluruh struktur ekonomi, sosial, politik itu dibangun di atas jaringan informasi yang terhubung melalui digital. Nah, Castells melihat jaringan ini bukan hanya kabel atau sinyal wifi, namun fondasi baru yang mengatur hubungan antar kita, atau kekuatan utama masyarakat modern itu ada pada seberapa cepat dan masif kita bisa mengolah dan menyebarkan informasi secara real time. Nah, apa sih hasilnya kok bisa secara real time? Nah, hasilnya adalah struktur masyarakat kita menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Tidak sekaku masyarakat industri dahulu, yang mana itu berpola.
seperti pabrik itu mempunyai pola dan mesin itu mempunyai pola. Kan di sini secara real time, tidak sekaku, masih fleksibel sesuai jadwal kita. Nah, maka dari itu pergeseran ini mengubah cara kita berbisnis, cara kita berusaha, cara kita dalam mendirikan pabrik. Nah, lahirlah yang namanya kapitalisme informasional. Kalau dulu modal diukur dari seberapa banyak aset fisik atau pabrik yang kita punya. Nah, sekarang modal diukur dari penguasaan arus informasi. Nah, Kastel menyebutkan arus informasi yaitu the power of laws. Nah, jadi keunggulan seseorang atau perusahaan itu bukan lagi tentang aset besar, namun seberapa efektif mereka bisa mengakses, mengontrol, dan mengolah informasi di dalam jaringan yang saling terhubung. Kita lanjut, yaitu pergeseran kekuasaan atau space of laws. Nah, kekuatan dari yang tadi atau yang power of laws itu terdapat space of laws, di mana kekuatan juga ikut berubah. Kekuasaan juga ikut berubah, di mana kekuasaan tidak lagi didominasi oleh negara atau pemilik modal yang punya teoriti. Nah, namun sekarang kekuasaan bergeser pada mereka yang mengendalikan infrastruktur informasi seperti perusahaan teknologi, platform digital, dan korporasi data atau manajemen data. Nah, kekuasaan menjadi tidak teritorial dan bergerak mengikuti aliran data global. Nah, Kastel menamai ruang baru ini sebagai space of laws, yaitu tempat di mana informasi, kapitalisme, dan kekuasaan beroperasi melintasi batas-batas negara. Slide selanjutnya yaitu ada slide ketujuh, yaitu lapisan jaringan digital, yang mana jaringan ini sudah merasuk kemana-mana. Contohnya pada bidang ekonomi ada e-commerce atau bisa juga pengaturan ekonomi secara digital, dan ada fintech, dan ada pasar digital seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada juga di bidang sosial, contohnya yaitu media sosial menciptakan ruang interaksi baru dan membentuk identitas digital kita. Contohnya kita mempunyai akun di Instagram, kita berfollow-followan dengan teman-teman kita. Terus ada lagi juga masuk di bidang politik, yang mana jaringan jadi tempat berkampanye dan juga mobilisasi opini serta partisipasi publik secara daring. Nah, seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh pemerintah-pemerintah untuk dalam pemilihan presiden, terus pemilihan lurah atau sebagainya. Terus kemudian ada lagi di bidang budaya. Nah, lapisan digital di bidang budaya itu seperti konten audiovisual global tersebar cepat lewat platform seperti YouTube dan TikTok. Contohnya kalau di YouTube itu seperti dokumentasi tentang Waduk Gonggang atau Gunung Lawu atau apapun, budaya tari atau sebagaimana. Terus kemudian ada relevansi di Indonesia. Nah, relevansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada transformasi sosial. Relevansi teori di Indonesia yang pertama yaitu transformasi sosial. Pada transformasi sosial ini, sekarang kita lihat ke Indonesia sendiri saja. Pemikiran Kastel ini sangat cocok untuk menjelaskan apa yang terjadi di negara kita saat ini. Contohnya ada gerakan sosial online. Nah, yang mana kita lihat kampanye digital seperti ada hashtag reformasi di korupsi atau save KPK. Nah, jaringan digital benar-benar menjadi sarana untuk memobilisasi massa dan membangun solidaritas baru. Nah, ada lagi juga ekonomi global, yang mana di mana masyarakat kita sudah menjadi bagian dari ekonomi jaringan global melalui konsumsi. Contohnya e-commerce tadi dan layanan digital seperti GoFood, GoFood gitu. Terus ada juga ke pemerintahan, yang mana di pemerintahan ini hubungan pemerintah dan masyarakat kini juga banyak lewat digital, baik itu melalui layanan publik maupun berbasis aplikasi maupun wacana politik di media sosial. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada relevansi teori di Indonesia. Yang kedua yaitu ada identitas dan budaya, yang mana dalam hal identitas Kastel benar bahwa identitas kolektif kita kini ikut dibentuk oleh jaringan digital yang sifatnya horizontal.
Contohnya di sini ada budaya yang viral. Contohnya ada viral kultur, komunitas online, dan hashtag-hashtag yang berhubungan dengan jutaan orang dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti save orang gitu. Terus ini juga ada membuka ruang bagi munculnya gerakan sosial berbasis jaringan di Indonesia seperti hashtag Gajayana memanggil atau Malang memanggil dan sebagainya. Intinya di sini yaitu budaya viral itu membuktikan bagaimana identitas kolektif kita itu terbentuk secara digital. Kita lanjut ke slide 10, yaitu tantangan baru, yang mana ada tantangan kesenjangan dan kerentanan. Nah, di sini di mana ada kemajuan dan kerentanan. Kemajuan ini membawa masalah baru juga. Yang pertama yaitu ada kesenjangan digital atau digital divide. Nah, Kastel sudah mengingatkan mereka yang tidak punya akses atau kemampuan literasi terhadap teknologi itu akan terpinggirkan secara sosial dan ekonomi di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini jelas-jelas terlihat dari berbagai infrastruktur digital antar kota dan desa, serta kesenjangan literasi digital. Seperti adanya berita-berita tentang gempa atau tentang bencana alam. Di situ terdapat kesenjangan antara desa dan kota. Yang kedua yaitu ada kerentanan jaringan, di mana kecepatan arus informasi juga membuat kita rentan. Ruang digital bisa jadi area konflik, penyebaran hoaks, misinformasi, dan polarisasi opini yang manipulatif secara algoritma. Jadi, perubahan ini membawa dua sisi mata uang atau dua sisi keuntungan dan kerugian. Ada kemajuan dan resiko sosial, seperti itu. Nah, selanjutnya ada slide ke kesimpulan utama. Nah, sebagai penutup, kita bisa tegaskan kembali bahwa pemikiran Manuel Kastel sangat mendasar, yang dimana beliau berhasil membuktikan bahwa informasi, teknologi, dan jaringan digital adalah fondasi struktural atau utama yang membentuk tatanan sosial modern, dan juga kekuasaan interaksi manusia kini bergerak di dalam space of laws. Terus kemudian ada juga masyarakat Indonesia sendiri sedang bergerak menuju struktur sosial baru yang sangat bergantung pada informasi atau jaringan informasi dan digital. Nah, oleh karena itu teori Kastel sangat esensial atau sangat mudah dipahami. Ia memberikan kita kerangka yang kuat untuk memahami peran strategis informasi dan dalam bentuk masyarakat kita hari ini. Maka dari situ kita dapat simpulkan seiring teknologi terus berkembang, konsep network society akan tetap menjadi rujukan penting. Nah, ini membantu kita tidak hanya memahami kondisi saat ini, tetapi juga melihat kemana arah perubahan masyarakat informasi atau literasi masyarakat di masa depan. Nah, intinya dari semua poin utama dari mulai konsep dan relevansi yang termuat dalam presentasi diambil langsung dari artikel saya, yaitu poin-poin utamanya yaitu konsep inti seperti definisi network society sebagai struktur sosial berbasis jaringan informasi yang terhubung melalui teknologi digital. Terus ada aspek ekonomi, yaitu penjelasan mengenai informasional, kapitalisme, dan pentingnya power of laws atau penguasaan arus informasi sebagai sumber daya strategis. Terus ada kekuasaan, yang mana pergeseran kekuasaan menuju space of laws dan kepada aktor yang mengendalikan infrastruktur informasi seperti perusahaan teknologi atau platform digital. Terus kemudian ada relevansi di Indonesia, contohnya yaitu aplikatif seperti gerakan sosial online dengan hashtag reformasi di korupsi atau e-commerce atau digitalisasi birokrasi. Terus ada juga tantangan, yang mana tantangan tersebut menjelaskan mengenai digital divide atau kesenjangan digital dan kerentanan terhadap hoaks atau polarisasi opini. Nah, ada juga karya Kastel yang mana di dalamnya menyebutkan trilogi
monumental. Ada tadi the risk of the network society, terus ada the power of identity, terus ada end of millennium. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.